kegiatan rapat koordinasi dilakukan di sela-sela pembelajaran yang melibatkan semua warga sekolah. Ini dilakukan sebagai wadah untuk menerima masukan dari semua warga sekolah untuk pelaksanaan kegiatan pemberian makanan tambahan untuk siswa, mulai dari persiapan baik pendanaan dan teknis pelaksanaan sampai pada penanggung jawab kegiatan. Sekalian, jadi untuk kegiatan kita di hari Jumat ya, itu Jumat kedua dan keempat kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dan keyakinan sekolah bahwa kita setiap Jumat kedua dan keempat akan mengadakan PMTAS. PMTAS itu apa? Pemberian makanan tambahan anak sekolah. Ya, nanti bisa berwujud apa? Bubur atau mungkin kolak atau yang penting sehat dan bergizi. Ya. Nah, kalian akan terima setiap hari Jumat dan hari Jumat minggu kedua dan keempat. Itu ya. Terus untuk pelaksanaan kegiatan ini nanti disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalian tinggal melaksanakan kegiatan. Pertama dimulai dengan olahraga senam, ya, senam. Kemudian setelah senam nanti baru kita sambil Pak Guru Bu Guru mempersiapkan makanan tambahan, kalian olahraga, senam. Setelah itu baru makan bersama. Setuju ya? Nah, berarti semua senang berarti ini ya nanti ya. Nah, terus kemudian tidak lepas dari biaya. Nah, karena kita ada biaya untuk beli bubur, untuk beli snack mungkin yang lain ya. Nah, di kelas ada kas setiap hari apa anak? Kalian bayar kas itu setiap hari apa? Nah, Senin dan Sabtu ya. Nah, itu nanti 1.000 atau berapa nanti kita gunakan dari masing-masing kelas. Terus dilumpukke, terus dibelikan, dimasaknya Pak Guru untuk pemberian makanan tambahan. Kalian sepakat anak-anak ini? Setuju? Nah, seneng ya? Oke, itu ya. Jadi kita ambil kesepakatan itu untuk kegiatan setiap Jumat kedua dan keempat atau 1 dan 3 nanti. Itu ya. Jadi kalau kita sepakat, besok kita adakan kegiatan ini lagi. Terus begitu, berlanjut. Itu ya, sampai terusnya pokoknya. Kecuali kalau testing kita nggak ada. Oke, itu saja kalau kita sudah sepakat. Berarti sekali lagi saya tanya kalian setuju dengan kegiatan ini? Setuju. Ya, oke, kalau sudah setuju, bagi nanti semuanya setiap hari Senin atau Sabtu tadi yang bayar kas, silakan nanti harus ikut bayar kas untuk kegiatan pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah. Itu ya. Terima kasih, kita sudah sepakat. Silakan nanti bisa dilanjutkan pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus
Silakan persiapan untuk ice breaking, ya? Oke, siap. 3, 2, 1, gajah. Besar. Semut. Kecil. Ular. Panjang. Ulat. Pendek. Oke, rada cepat. 3, 2, 1, gajah. Besar. Semut. Kecil. Ular. Panjang. Ulat. Pendek. Gajah. Besar. Semut. Oke. Satu ke? Ular. Dikeliru. Ular. Ulangi. Ayo, ular. Ulat. Ada sing pendek barang. Ayo, gajah. Semut. Ulat. Ayo, ular. Semut. Gajah. Oke, tepuk tangan semuanya. Ayo. Gak ada yang mau rodok keselirut-selirut. Ayo, saiki tak hukum kabeh. Ayo, berdiri lagi. Tepuk badut. Mata besar, hidung tomat, perut gendut, goyang-goyang. Lihat teleponan. Ini Ben Catering bubur Jumat sehat SD. Anak, nah, gimana buburnya? Mantap, enak, jos, mantap, enak, mantap sekali. Enak bu. Gimana rasanya? Enak bu. Oh mantap bu. Enak bu. Enak banget bu. Mantul bu. Habiskan. Panas. Kegiatan Jumat sehat. Oh, kolak nih. Ganti kolak. Kolak orang kudu poso, Mbak. Sehat setelah olahraga. Dengan budaya positif pemberian makanan tambahan di sekolah, saya sangat merasa senang karena bisa makan makanan sehat dan bergizi bersama-sama di sekolah dan membiasakan budaya positif bergotong royong dalam setiap kegiatan, makan dan minum sambil duduk, berbicara yang sopan, mengucapkan terima kasih dan pembiasaan
membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan ini sangat menyenangkan. Terima kasih. Bapak guru menyelesaikan permasalahan muridnya dengan setiga restitusi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas, menekannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri yang mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Perkenalkan, nama saya adalah Rasta Kamarinda, kelas 2 di SDN Negeri 1 Kediri. Terima kasih Bu Gusti sudah mengajarkan kami tentang budaya positif di dalam kelas. Kesepakatan kelas tidak hanya soal peraturan di dalam kelas yang harus ditaati dan memberi konsekuensi bagi yang melanggarnya, tapi dalam membuat kesepakatan kelas ini dibutuhkan keterlibatan antara guru dengan kita untuk saling menyepakati bagaimana kondisi kelas yang diinginkan. Dalam membuat kesepakatan kelas, pastikan semua pihak terlibat di dalamnya. Semua murid mengambil perannya masing-masing. Semua murid menggunakan haknya untuk dapat menyampaikan pendapatnya tentang impian terhadap kelasnya serta suasana pembelajaran yang ada di dalamnya. Kesepakatan kelas memuat hal-hal yang dianggap penting. Kesepakatan kelas juga harus dapat dipahami oleh semua pihak. Kesepakatan kelas dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami siswa, mengandung kata-kata positif, dibuat secara tertulis sehingga bisa dilihat sewaktu-waktu. Kesepakatan kelas bukan hanya tentang mengajak murid menuliskan janji-janji bersama lalu menempelkannya di dinding, tetapi lebih dari itu kesepakatan kelas berfungsi sebagai media komunikasi untuk mengembalikan peran. Kelas juga berfungsi sebagai salah satu cara guru dalam terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Budi suci, gonya wiji, berprestasi. Pagi, Pak. Ya, pagi. Sini, Kansa masuk. Kansa sudah tahu maksud Pak Guru memanggil Kansa ke sini, ke ruangan Pak Guru? Belum tahu. Jadi gini ya Kansa ya. Dulu Kansa itu kan anak yang rajin. Jadi tugasnya semua bisa dilaksanakan dengan baik, tepat waktu gitu ya. Tapi akhir-akhir ini Kansa kok sering tidak mengerjakan PR. Kenapa ya? Maaf Pak, pas saya mengerjakan PR diajari sama ayah, terus sekarang ayah sibuk. Sibuk kerja maksudnya? Oh ya. Lah ibu ada? Ada, tapi saya punya adik kecil. Oh ya. Lingkungan tetangga yang satu kelas ada nggak? Ada, tapi rumahnya jauh. Oh ada, tapi rumahnya jauh ya. Begini Kansa, sesuai dengan keyakinan kelas yang kita bangun, kalau tidak mengerjakan PR gimana? Kalau nggak mengerjakan PR pas jam istirahat disuruh mengerjakan PR di luar kelas. Tadi Kansa juga tidak mengerjakan PR toh? Tadi Kansa juga disuruh Pak Guru untuk mengerjakan di luar kelas sesuai dengan kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Nah, maka besok Kansa harus lebih rajin
untuk mengerjakan PR-nya ya. Kalau ayah ibu sibuk silahkan Kansa belajar kelompok. Kalau di belajar kelompok teman-temannya yang satu kelas tidak ada, boleh minta tolong kepada kakak kelas. Itu ya Kansa ya. Yang penting Kansa harus mengerjakan PR. Terus kemudian kalau terpaksanya di rumah tidak bisa, yuk tanya kepada teman, kan mungkin punya punya HP, Kansa punya HP di rumah. Nah, tanya kepada teman PR-nya seperti ini gitu ya. Jadi tidak harus ketemu gitu ya. Intinya Pak Guru tidak memberikan pesan apa-apa, yang penting Kansa mulai besok harus sudah mau mengerjakan PR di rumah. Gitu ya. Jadi itu saja. Kansa janji ya untuk mengerjakan PR di rumah ya. Minta tolong siapapun boleh. Kalau terpaksa tidak benar tidak apa-apa, yang pasti Kansa harus mau untuk mengerjakan PR. Gitu ya. Oke, silahkan Kansa boleh kembali ke kelas Kansa untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya. Itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nggih. Diseminasi dari program kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Batuwarno, Bapak Heri Hartanto, SPD MPD, Kepala TK Kudi yang saya hormati juga, beserta Bapak Ibu Guru yang mengantarkan siswa-siswinya, dan juga orang tua yang saat ini mengantarkan putra-putrinya mengikuti lomba mewarnai. Berikut mohon maaf dan mohon izin, kami akan melaksanakan upacara pembukaan Gebiar Potensi Siswa SD Negeri 1 Kudi Batuwarno, yang dalam hal ini nanti akan diawali dengan lomba mewarnai styrofoam dari siswa TK maupun PAUD. Bapak Guru Pak Heri, pinarak mriki ngenten iki. Bareng-bareng Mas Yuan.
Bisa lagi Mas Yan. Nggih. Di mana upacara buka nanti akan dibuka secara resmi oleh Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Batuwarno. Maka sekiranya kepada Bapak Ibu perlu kami sampaikan, setelah upacara pembukaan jalannya lomba mewarnai, meskipun nanti sudah dimulai, tetap dari panitia menerima pendaftaran dari Bapak Ibu sekalian. Dan kegiatan mulai siang sampai nanti malam akan di live streaming. Silahkan bisa menyimak di channel YouTube wirid_kudisiji official, yang sampai nanti malam akan ditayangkan secara langsung. Silahkan Bapak Ibu bisa menyimak jalannya kegiatan di siang hingga malam hari nanti. Hadirin Bapak Ibu sekalian serta anak-anak sekalian yang berbahagia, maka untuk mengawali kegiatan ini berikut kita simak bersama sambutan pengarahan sekaligus pembukaan secara resmi yang nanti akan diiringi dengan kreasi Nyawiji Laras dari Kudi 1. Maka pembukaan akan dilakukan pertama. Mohon berkenan kepada Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Batuwarno, Bapak Heri Hartanto SPD MPD, dipersilahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kepala SDN 1 Kudi yang saya hormati, serta Bapak Ibu dan Bapak Kepala TK beserta Bapak Ibu serta orang tua dan wali murid dan anak-anak yang mengikuti pada siang hari ini. Rasa bangga yang kami sampaikan kepada SDN 1 di bahwasanya ini kegiatan yang pertama yang ada di Kecamatan Batuwarno. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nanti bisa memotivasi sekolah-sekolah lain untuk menyelenggarakan kegiatan yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjadi sekolah yang maju memang kita rekoso ya Pak ya, luar biasa rekoso. Tapi seneng hati ini. Jadi rekasane kaya ngopo, tapi kalau hatinya senang insya Allah tidak akan dirasakan. Dan untuk menjadi sekolah yang maju, ya kita harus mulai dari hal-hal yang kecil seperti ini. Dengan dukungan semua pihak, insya Allah kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan semuanya nanti berakhir dengan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, monggo semuanya saja kita dukung kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti. Insya Allah nanti sampai jam 22 ya Pak. Dan semuanya roadshow-nya sampai 22. Mudah-mudahan nanti semuanya lancar. Mungkin itu dari saya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka gelar potensi siswa SDN 1 Kudi dalam rangka hari ini jadi SD 1 Kudi saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Heri Hartanto SPD MPD. Berikut mengiringi upacara pembukaan gelar potensi saat ini telah dibunyikan untuk seni karawitan Nyawiji Laras SD Negeri 1 Kudi Batuwarno. Dan acara akan segera kita lanjutkan dengan kegiatan lomba. Monggo yang mau mendaftarkan dulu, nanti akan diatur sepenuhnya oleh seksi lomba. Matur nuwun.
kita hormati Bapak Setio Soekarno, Wakil Bupati Wonogiri, yang sudah berkenan hadir, dan semoga beliau selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Selamat datang Sugeng Rawuh Bapak. Yang kami hormati anggota Dewan yang terhormat Bapak Gimanto SH. Juga yang kami hormati jajaran Forkom Bimcam, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danamil, yang kami hormati. Juga yang kami hormati Bapak Koordinator Wilayah Pendidikan, Bidang Pendidikan Batu Arno, Bapak Heri Hartanto. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SD maupun TK se-Kecamatan Batu Arno. Tak lupa juga para hadirin sekalian, para tamu undangan dan orang tua wali murid yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Izinkanlah saya memandu acara Sarasehan pada malam hari ini. Pertama, sebelumnya kami ucapkan selamat datang juga atas nama keluarga besar SD Negeri 1 Kudi Batu Arno. Atas kerauan bapak-bapak sekalian, khususnya Bapak Wakil Bupati, ini menunjukkan perhatian beliau yang luar biasa kepada dunia pendidikan. Dalam istilah Jawa mungkin ingatase sekolah kami di pinggir desa, Pak. Bapak sudah berkenan hadir beserta rombongan juga. Terima kasih. Ini menjadi motivasi dan semangat kami yang luar biasa. Selanjutnya, izinkan kami akan memandu jalannya Sarasehan. Namun sebelumnya kami laporkan dulu Bapak, yang kami hadirkan pada kesempatan malam hari ini adalah orang tua wali murid. Mohon maaf, kami sekolahnya kecil Pak Wakil, hanya 70 siswa. Kemudian juga tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini atau malam hari ini adalah tokoh-tokoh pendidikan yang kemarin alumni dari SD 1 Kudi dan tokoh masyarakat di lingkungan, termasuk Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Batu Arno kami hadirkan, dan mohon nanti berkenan setelah Bapak menyampaikan materi di narasumber untuk berkenan beramah tamah dengan beliau-beliau yang hadir saat ini. Kemudian selain itu kami juga ucapan terima kasih menghadirkan dari jajaran Forkom Bimcam dan juga dari anggota Dewan yang terhormat. Untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan Bapak Camat Batu Arno untuk mewakili kami mengucapkan selamat datang atas nama pemerintah Kecamatan Batu Arno. Kepada beliau Bapak Camat, kami mohon untuk berkenan naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Yang kami hormati Bapak Setio Soekarno, Wakil Bupati kita yang malam hari ini berkenan rawuh di halaman SD Negeri 1 Kudi Kecamatan Batu Arno. Mohon aplaus tepuk tangan atas perhatian beliau Bapak Setio Soekarno. Yang kami hormati beliau Bapak Gimanto SH, anggota DPRD dari Kecamatan Batu Arno, dari fraksi PDIP, yang juga berjuang dengan sekuat tenaga untuk Kecamatan Batu Arno ini. Sekali lagi juga aplaus untuk beliau Bapak Gimanto. Yang kami hormati dari Forkom Bimcam, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, juga dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan di Kecamatan Batu Arno. Yang kami hormati Kepala SD bersama jajarannya, juga seluruh tamu undangan yang hadir, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kalau kami sebut nanti nggak selesai setengah jam, Pak. Dan juga seluruh
murid-murid dan pengarahan dari anggota Dewan yang terhormat. Dalam hal ini kami mohon berkenannya kepada Bapak Gimanto Esa. Namun sebelumnya izin kami selaku Kepala SD Negeri 1 sedikit curhat, Mbak Gim. Mungkin salah satu yang diberikan pemerintah kepada Kabupaten Wonogiri sangat luar biasa, khususnya dunia pendidikan. Jadi kalau baik infrastruktur maupun kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri, namun kami masih punya harapan kecil saja, Pak. Mungkin salah satu atau mungkin satu-satunya di sekolah dasar yang ruang gurunya belum berplafon itu SD 1 Kudi, Pak Gimanto. Mohon nanti bisa ikut dipenggali ngaten. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin dan kami persilahkan untuk memberikan sambutan pengarahannya kepada kita semua, insan-insan pendidikan dan juga para wali murid. Kepada yang kami hormati Bapak Gimanto Esa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Wonogiri, Bapak Sudah Soekarno. Yang saya hormati Bapak Camat Batuwareno, Pak Rismaiko Sugiono. Yang saya hormati Forkominjam Kecamatan Batuwareno. Di sini hadir secara pribadi Bapak Kapolsek dan Bapak Danang. Yang saya hormati Bapak Kepala dari Wilayah Pendidikan Kecamatan Batuwareno, Pak Heri. Yang saya hormati para kepala sekolah, Bapak Ibu. Yang saya hormati tokoh masyarakat, orang tua wali murid, dan semuanya saja yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Izinkanlah saya mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah tidak hati-hatinya mengaturkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkah yang telah diberikan pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di halaman SD N1 Kudi ini dalam acara Sarasehan pendidikan dan Hari Ibu, gelar berhenti Hari Ibu. Wah, Hari Ibu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan selamat hari ulang tahun berdirinya SD Negeri 1 Desa Kudi, Kecamatan Batuwareno. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kudi, Kecamatan Batuwareno yang malam hari ini menyelenggarakan gelar potensi. Yo, ini tadi saya baru kali ini yang namanya SD menyelenggarakan acara sebesar ini. Ya, aku muda kepala sekolah ini anyar tadi. Mau ya wis bisi-bisi jare gedung malah kita urung ono plafone. Siap. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena malam juga indah, lusa tanggal 22 Desember tahun 2002 ibu-ibu akan memperingati Hari Ibu.
sebetulnya sejatinya Hari Ibu ini sudah kita laksanakan berhari-hari. Bapak Ibu sekalian, yang kita tunggu untuk sarasian narasumber kita, Bapak Setio Soekarno, Wakil Bupati Wonogiri, dan mohon izin kami keluarga besar SD Negeri 1 Kudi dan Kecamatan Batuwarno titip salam hormat kami kepada Bapak Bupati, karena apresiasi, kemudian dedikasi, perhatian yang diberikan pemerintah Kabupaten Wonogiri khususnya bagi dunia pendidikan di bawah Pak Joko Sutopo dan Bapak Setio Soekarno luar biasa. Yang konon katanya dananya terbatas tapi totalitas, Pak. Terbukti salah satu indikatornya tanggal 3 Desember yang lalu pemerintah Kabupaten Wonogiri di bawah pimpinan Pak Joko Sutopo dan Bapak Setio Soekarno memperoleh penghargaan tertinggi kepala daerah untuk dunia pendidikan, yakni Dwija Pornanugraha, yang diberikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, penghargaan tertinggi dari Persatuan Guru Republik Indonesia di Jakarta. Ini sebuah dedikasi yang luar biasa. Indikatornya adalah komitmen beliau tahun 2021, rekan-rekan kami di GTT bisa diangkat menjadi P3K. Terima kasih atas nama masyarakat Batuwarno, khususnya Kudi 1, mengucapkan bacaan terima kasih dan mohon berkenan disampaikan salam hormat kami kepada beliau. Dan juga ini dampaknya kami rasakan, Bapak. SD kami gurunya 5, yang 2 PNS, yang 3 P3K. Seandainya kemarin belum ada P3K, mungkin tinggal 2. Jadi terima kasih kami sampaikan. Dan ini juga secara mayoritas di Batuwarno. Maka dengan ini memberikan semangat suntikan baru kepada kami, khususnya yang mengelola di pendidikan. Maka sekali lagi kami atas nama SD Negeri 1 Kudi dan saat ini juga dihadiri Bapak Ibu Kepala Sekolah baik SD maupun TK mengucapkan terima kasih dan salam hormat kami kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, untuk membahas ini juga maka kami mohon berkenan menjadi narasumber di Sarasean yang di malam hari ini kita mengangkat satu tema sesarengan bangun pendidikan Wonogiri. Maka kepada beliau Bapak Wakil Bupati Bapak Setio Soekarno kami persilahkan. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Dan yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat di Kecamatan Batuwarno, wabil khusus Bapak Ibu guru, mantan ataupun alumni dari SD Negeri 1 di Batuwarno, dan tentunya yang sangat kami hormati Pak Wirid, Kepala Sekolah SD 1 di Batuwarno beserta seluruh jajaran pengajar SD Negeri 1 di Batuwarno, dan tentunya kepada para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang utama dan yang pertama tentunya marilah bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini kita
Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang saya hormati. Mengawali kegiatan rapat kerja sekolah di hari ini, mari kita pertama memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini dapat bersama-sama kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat tentunya di SD Negeri 1 Budi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan tentunya kesehatan untuk selalu dapat melaksanakan tugas yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan ini mohon maaf sebentar kita mengadakan meeting. Artinya ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hasil dari rapat koordinasi evaluasi kinerja dan perencanaan kinerja 2023 oleh Bupati kemarin. Yang kedua nanti adalah persiapan akhir untuk pelaksanaan kegiatan pesta siaga di Kuaran Batuwarno, karena tinggal besok. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk hasil evaluasi rapat koordinasi evaluasi kinerja 2022 dan perencanaan 2023. Yang pertama adalah kemarin disampaikan oleh Pak PLT Kepala Dinas untuk progres pengembangan, penguatan dan peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. Di Dinas Pendidikan Kabupaten Negeri ada progres meningkat dilihat dari beberapa aspek. Kemudian dari pencapaian itu ternyata masih ada beberapa kelemahan yang ini juga diulas oleh Pak Bupati. Yang pertama adalah rata-rata masa sekolah anak yang masih rendah, tergolong rendah. Karena kalau di rata-rata di Kabupaten Wonogiri itu masih usia D1. Artinya banyak yang putus sekolah yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kemudian yang kedua adalah tentang masih tingginya angka putus sekolah. Jadi nomor itu iya Pak, iya Pak, masih tingginya angka putus sekolah yang ada di Wonogiri 541 anak putus sekolah. Yang kemarin Pak Bupati memberikan satu iming-iming bagi siapapun yang bisa menyelenggarakan pendidikan kesetaraan untuk memberikan fasilitasi kepada anak putus sekolah dengan reward hadiah, tidak tahu hadiahnya maksudnya apa. Dan biaya untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan kesetaraan itu akan dibiayai oleh pemerintah secara utuh, artinya 100% gratis. Maka di lingkungan kita kalau ada yang masih putus sekolah, monggo bisa difasilitasi untuk ikut kegiatan pendidikan kesetaraan, bisa pakai karena masih tinggi. Kemudian yang selanjutnya adanya ini yang menjadi tren saat ini, ya ini tentang sekolah ramah anak. Karena saat ini banyak sekali
kekerasan terhadap anak yang kemarin banyak dicontohkan, bahkan Pak Bupati menyebut hampir semua kecamatan ada contoh-contoh yang diberikan oleh beliau. Kebetulan Mbak Trano disebut yang paling banyak Mbak Tutno gitu. Terus kemudian adanya tren, mohon maaf kemarin disampaikan anak mempunyai anak, artinya masih usia anak tapi sudah mempunyai anak, itu maksudnya. Nah, jadi ya salah satunya nikah muda karena memang dia putus sekolah. Seharusnya dia masih sekolah di jenjang SLTA mungkin. Ini diadopsi dari temuan beliau yang di beberapa kecamatan pinggiran yang tidak melanjutkan sekolah, masih usia SMP mungkin, akhirnya dia tidak bisa sekolah, terus kemudian mau ngarit, kemudian nyandi parahnya akhirnya rabi, akhirnya anak mempunyai anak gitu istilahnya. Dan ini diharapkan di lingkungan kita tidak terjadi. Jadi dipastikan setelah lulus SD nanti Mas Yuan kelas 6 itu bisa melanjutkan semuanya. Kemarin karena yang dihadiri oleh tidak hanya dari kepala sekolah SD tapi juga SMP. Yang SMP yang ditekankan. Jadi masih banyaknya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemetaan SDM. Kemarin Pak Bupati menyatakan untuk penataan SDM ini hubungannya dengan penataan P3K, calon P3K. Calon P3K yang sudah diobservasi yang 620 kayaknya. Kemudian juga ada penataan kepala sekolah. Kemarin Pak Bupati sempat dikritik oleh peserta karena kebijakan beliau sebenarnya bagus. Yakni untuk penataan kepala sekolah yang besok itu pemilih dewi. Tapi itu dikomplain oleh beberapa korwil yang nek dikon milih dhewe itu mesakne sing senior sing sing wis suwe karena tidak ada mutasi. Jadi misalnya contoh saya misalnya Bung ini misalnya karena yang sekolah baru itu ndelalah kok nang kota terus kepala sekolah calon kepala sekolah yang baru kan milih dhewe. Itu akhirnya sing yang kepala sekolah lama tidak bisa melakukan pergerakan karena tetap di sekolah lama gitu. Tapi Pak Bupati dengan bijaksana beliau menyampaikan bahwa sekarang formulnya seperti apa, jenengan kersane pripun. Akhirnya kemarin disepakati untuk penataan baik P3K besok maupun calon kepala sekolah itu diserahkan kepada dinas, ngitung dewi dengan yang bersangkutan. Jadi seorang ini dikoordinasikan, Pak Bupati tinggal menandatangani. Kemudian yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, ini yang hubungannya dengan Budis ASN. Yang kemarin sudah pernah kami share untuk satu yang sangat ditekankan oleh Pak Kadin kemarin, yaitu tentang perceraian, dan kita tidak berharap ini ada. Artinya kalau kemarin saya pernah share di grup, dan ini kemarin Pak Heri menyatakan kepala sekolah wajib hukumnya menyampaikan kepada semua guru dan mohon didokumentasikan gitu. Untuk apa-apa biar tidak disalahkan. Karena ada beberapa kasus yang perceraian itu baik yang tergugat maupun penggugat ya. Itu wajib dua-duanya melaporkan diri. Ada beberapa kemarin di Wuryantara Teromoko itu sing pegatan orang laporan, kemudian rabi meneh ora laporan, pegatan terus balen karo sing pegatan dhisik ora laporan. Nah ketika ngisi sing tunjangan itu kok aneh beda. Anaknya kok beda gitu, bojone kok beda. Nah, ternyata itu jadi temuan dan yang jadi permasalahan bukan hanya yang bersangkutan, tetapi atasan langsungnya. Tidak mungkin atasan langsung tidak tahu dengan peristiwa sing niku. Maka untuk diharapkan ini, meskipun saya berharap dan
sangat berharap dan juga saya yakin tidak ada di sini. Tapi kami harus wajib menyampaikan ini kepada Bapak sekalian. Termasuk nopo jenenge yang mau nikah dan seterusnya itu wajib hukumnya untuk melaporkan diri. Lapornya harus rabi, laporan kon goleke Mas. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan hubungannya kemarin. Dan kemarin aplaus untuk Pak Bupati dan pemerintah Kabupaten Wonogiri karena perhatian beliau ke Dinas Pendidikan khususnya ini sangat luar biasa. 2023 itu ada selain Banprov ada beberapa yang harus dibiayai. Untuk infrastruktur ada 9, sekian miliar. Kemudian untuk P3K anggarannya 176 miliar. Dari untuk 3.000 P3K. Kemudian kemarin untuk BTT dan PTT non P3K ini juga sudah ada direncanakan ada formula baru untuk teman-teman yang belum tercover di P3K. Cuman kemarin disampaikan yang diulas nih guru PAUD. Guru PAUD itu kan statusnya P3K raiso, juga tidak bisa. PNS juga sangat sulit karena itu bukan milik pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan miliknya yang TK negeri itu ya. Yang selain itu kan miliknya yayasan. Jadi kesulitannya pemerintah di situ, tapi Pak Bupati menyatakan bahwa mohon dibuat formula yang pas agar nanti semuanya bisa tercover, tidak ada diskriminasi semua jenjang pendidikan. Itu ya hasil pertemuan kemarin dan catatan kita bahwa untuk 2023 ada beberapa sekolah yang dalam tanda kutip sudah tidak istilahnya orang layak untuk bisa dilanjutkan karena nomor jenenge ya gurunya entek dan seterusnya, kemudian juga mungkin muridnya yang pasti akan dilakukan penataan guru turah dan guru cukup dan guru kurang. Artinya kalau yang guru lebih itu asumsinya adalah ya guru cukup itu asumsinya adalah kurang satu itu dianggap cukup. Kita itu kurang satu kan, guru kelasnya kurang satu kan dianggap cukup. Sing pas itu malah mungkin bisa jadi salah satunya ada pemerataan. Dan kalau ada istilah pemerataan, sing dipindah atau dimutasi itu adalah yang berstatus PNS. Jadi bukan P3K, karena P3K kan tidak bisa pindah saat ini. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian selanjutnya untuk persiapan besok untuk yang dari evaluasi kinerja saya kira sudah cukup itu saja. Dan Pak Tadi dulu Mas. Demikianlah aksi nyata 1.4 yang saya susun, yang mengambil satu judul tentang budaya positif yang diterapkan di SD Negeri 1 Kudi Batuwarno, yaitu dengan pelaksanaan pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah dan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Latar belakang yang saya ambil untuk kegiatan ini adalah budaya positif yang di dalamnya membahas tentang materi perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan memotivasi, kemudian keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi yang dapat tumbuh dan kembangkan di sekolah melalui sebuah kegiatan dan pembiasaan. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab yang dia lakukan. Kemudian pendidik dapat menumbuhkan disiplin diri pada siswa sehingga siswa mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih satu tindakan yang
mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi sebuah karakter sebuah warga sekolah, semua warga sekolah. Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin di mana dia lakukan di sekolahnya masing-masing. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini adalah terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, kemudian terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif, kemudian mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Kemudian tolak ukur yang dapat diambil untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan atau untuk mengontrol kegiatan ini, yakni pertama adalah peserta didik sudah menunjukkan atau menguatkan karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Yang kedua adalah membudayanya 5S, senyum, salam, sopan, dan santun. Kemudian pembiasaan positif ketika diterapkan pemberian makanan tambahan pada siswa adalah sarapan dari rumah, kemudian makan minum dengan duduk, bersikap sopan kepada orang lain, dan mengucapkan terima kasih serta mohon maaf. Itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang perlu ditekankan. Kemudian dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat, serta hasil pengumpulan tugas. Demikian aksi nyata 1.4, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita punya prinsip bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.